Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Korban hanyut belum ditemukan, tim SAR Mataram perluas wilayah pencarian. Seorang pria di Mataram ditangkap warga karena mencuri tas pinggang pemilik bengkel. Intensitas hujan meningkat, BPBD Lombok Barat imbau warga waspadai dampak cuaca buruk. Ratusan calon legislator belum mengurus surat izin pelaksanaan kampanye ke Kepolisian Resort Lombok Tengah sepekan masa kampanye pemilu 2024. Kasat Intel Polres mendata dari ratusan caleg, hanya 4 orang saja yang telah mengurus izin surat tanda terima pemberitahuan kampanye atau STTP. Padahal calon legislator diwajibkan melaporkan jadwal pelaksanaan dan lokasi kampanye hingga jumlah massa dan atribut yang digunakan. Hal itu untuk mencegah terjadinya kampanye ilegal dan agar bisa terpantau keamanannya. Untuk parpol hingga saat ini dari tanggal 28 dari mulai awal masa kampanye sudah 4 STTP yang kami terbitkan. Untuk lokasinya tersebar di seluruh wilayah Loteng, jadi nggak cuma di kota tapi juga di pelosok di desa-desa. Itu satu STTP untuk selama kampanye bulan? Enggak, satu STTP untuk 1 kali kampanye. Bawaslu mengingatkan calon legislator harus memiliki izin sebelum menggelar kampanye. Kami berikan solusi dalam mengurus STTP ini tidak harus satu lokasi satu STTP, tetapi bisa dibuat secara kolektif gitu. Misalnya itu kan nanti ada lampirannya di STTP, itu dijelaskan di situ misalnya hari ini kemana gitu dengan jumlah peserta kampanye berapa orang, siapa timnya, itu sudah bisa dijadikan kolektif gitu supaya mereka nggak ribet. Bawaslu mengancam akan membubarkan kampanye calon legislator atau partai politik yang tidak berizin. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat mendesak aparatur sipil negara menjaga netralitas pada pemilihan umum 2024. Pemda mengajak 20.000 lebih ASN untuk bijak menggunakan hak pilihnya tanpa harus terlibat dalam politik praktis. Selain di kantor, para ASN juga akan dipantau aktivitasnya di media sosial. Para ASN yang melanggar akan disangsi, mulai disiplin berupa teguran hingga mutasi jabatan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Intinya saya katakan bahwa kita ASN itu dalam konteks politik 2028 itu berfungsi sebagai katalisator. Artinya ASN itu tidak boleh dia buta, abai dan tidak tahu tentang agenda politik. Dia harus tahu dalam rangka memberikan pencerahan, pencerdasan, bantu penyelenggara pemilu, KPU Bawaslu sosialisasi, tetapi tidak larut sebagai aktor politik praktis. Penjabat Gubernur NTB mengajak ASN dan warga menyukseskan perhelatan pemilu mendatang dengan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Tidak ada anggaran perawatan kolam renang gelanggang olahraga Haji Muslihin di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur rusak. Selain rusak pada bagian bangunannya, kolam yang biasa menjadi tempat latihan atlet renang daerah juga bocor sehingga tidak bisa menampung air. Kolam renang kini dibiarkan mangkrak, sementara lokasi latihan atlet dipindah ke tempat lain. Merespons hal itu, Pemda berjanji akan membangun ulang kolam renang tersebut dengan standar nasional. Pemda menyiapkan dana 3 miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di sana juga ada komplek kolam renang yang terbengkelai, tidak pernah kita urus. Hanya DPRD setuju juga untuk kita normalisasi kolam renang itu, sehingga kita punya kolam renang yang standar. Saya pikir nasional, ini nasional. Ini mungkin berita baik bagi
siswa SMA kelas 3 ataupun para atlet renang kita ataupun cabur PRSI kita yang sudah lama menunggu supaya kolam renang ini dapat dinormalkan. Pembangunan kolam renang akan dimulai awal tahun 2024 agar bisa beroperasi dan digunakan para atlet pada pertengahan tahun. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pria berinisial AD 55 tahun ditangkap warga karena mencoba mencuri tas pinggang milik seorang tukang tambal ban di Jalan Panji Tilar Negara, Kelurahan Kekali Jaya, Mataram. Ulahnya terpergok seorang warga yang sedang menembel ban yang spontan meneriaki tersangka. Tersangka yang panik berusaha kabur, namun justru sepeda motornya menabrak tembok. Warga membekuknya kemudian menyerahkannya ke polisi dengan barang bukti tas pinggang berisi ponsel dan sebuah sepeda motor. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berpura-pura hendak buang air kecil di sungai sebelah bengkel korban. Ini tersangka dengan modus pura-pura mau pinjam kamar mandi, mau buang air kecil. Alhasil dia melihat tas tersebut, dia sempat memegang dan membuka tas tersebut. Diketahuilah oleh saksi. Saksi pada saat itu lagi nambal bannya di tempat tambal ban milik korban. Alhasil diteriakin maling dan dikejar oleh korban maupun saksi lainnya. Buka celananya aja tuh ditahu tuh. Ditahu sama yang korbannya. Nggak jadi, sudah lepas. Terus saya naik, habis kenceng tuh naik kan. Naik. Dari kali itu kan naik. Naik terus sempat dikejar nggak? Iya, ada disamperin sama itu. Kenapa kamu buka cantelan gitu? Enggak, saya kenceng. Tersangka dijerat pasal 362 junto pasal 53 KUHP tentang pencobaan pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.